Iya, di tengah pandemi COVID-19, wacana kebijakan untuk pengampunan pajak atau tax amnesty ini kembali mencuat ya. Jadi di kondisi pandemi seperti ini memang dibutuhkan berbagai kebijakan untuk mendorong pendapatan negara demi pemulihan ekonomi nasional. Termasuk salah satunya adalah dari tax amnesty itu sendiri. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak bersama dalam menanti ampunan pajak jilid kedua. Nah, memang kita ketahui bahwa saat ini tax amnesty kembali mencuat nih ya isunya ya. Jadi ini memang dari pernyataan sejumlah pihak yang mengindikasikan bahwa mungkin saja tax amnesty ini akan kembali diberlakukan di tengah pandemi seperti ini. Jadi yang pertama adalah pernyataan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun juga Kepala Bappenas, yaitu adalah Suharso Mono Arfa, yang menyatakan bahwa di sini kita lihat pernyataannya, saya setuju soal tax ataupun juga insentif, bagaimana kita bisa bicarakan cara pembayaran, keringanan, apakah kita bikin lagi tax amnesty jilid 2 dan jilid 3 dan bentukannya seperti apa. Ini artinya memang sudah ada beberapa indikasi atau mungkin juga rencana, isu ataupun juga wacana terkait dengan tax amnesty ya. Dan Suharso Mono Arfa juga menyebutkan bahwa untuk tax amnesty ini akan disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian nasional termasuk di dunia usaha. Apalagi kita ketahui bahwa di masa pandemi seperti ini pemerintah memang perlu mendongkrak pendapatan negara demi pemulihan ekonomi nasional. Karena kita ketahui sekali lagi adalah pemasukan negara ataupun juga shortfall pajak ini juga semakin besar akibat kesulitan ekonomi yang dialami oleh berbagai pihak pada saat ini. Namun di sisi lain pengeluaran ataupun juga belanja negara ini juga meningkat demi upaya untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19. Nah, kemudian sebelumnya kalau kita tarik lagi ke belakang, sebetulnya tidak hanya Suharso Mono Arfa ya, tapi juga dari Menteri Keuangan sendiri, Ibu Sri Mulyani juga pernah menyebutkan nih di suatu acara, yaitu adalah di Kadin Talks pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu, bahwa disebutkan saat ini sekarang kita dalam posisi menimbang ya, jadi semua suara yang tadi tidak ikut tax amnesty nanti bisa tidak ada tax amnesty lagi, kami akan lihat ke depannya. Jadi memang artinya adalah ini saat itu kondisinya banyak sejumlah pengusaha yang menyatakan bahwa belum ikutan nih tax amnesty. Jadi mungkin nggak sih dilakukan kembali tax amnesty ataupun juga pengampunan pajak, dan ini adalah jawaban dari Ibu Sri Mulyani pada tahun 2019 lalu. Nah, kemudian memang Ibu Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa saran dan juga masukan dari pengusaha ini tengah dikaji ya, dan juga tengah dilaporkan ataupun juga tengah diajukan ke Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini masih belum bisa dipastikan ya, apakah ada kemungkinan tax amnesty ini akan dilanjutkan ataupun juga tidak. Kemudian sementara itu kalau misalnya pernyataan kembali lagi ya ke tahun 2021 ini. Sementara itu kalau dari P2 Humas DJP Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pembahasan di DJP terkait dengan program amnesti pajak tahap kedua. Artinya adalah kalau dari DJP sendiri masih belum ada nih pembahasannya seperti apa terkait dengan tax amnesty jilid kedua. Artinya memang masih belum tahu nih, kira-kira masih belum ada kepastian terkait dengan tax amnesty ini apakah mungkin akan dilanjutkan ataupun juga tidak ya. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Kita ketahui bahwa memang tax amnesty ini dilakukan oleh pemerintah saat itu adalah di tahun 2016 hingga tahun 2017. Kenapa diberlakukan? Karena memang kondisi ekonomi yang dilakukan ataupun juga yang terjadi di tahun 2015 ini tidak sebaik dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita jabarkan data-data perekonomiannya, tapi sebelumnya diketahui bahwa tax amnesty ini merupakan jalan ninja dari pemerintah pada saat itu untuk mendongkrak pemasukan negara, salah satunya adalah dari pajak begitu ya, sehingga akhirnya dana yang masuk itu bisa keluar lagi melalui belanja negara dan diperuntukkan untuk program-program dari pemerintah sendiri, termasuk salah satunya adalah program infrastruktur yang pada saat itu digenjot oleh pemerintah ya. Kemudian kalau kita lihat, kita jabarkan ya datanya perekonomian di tahun 2015 lalu, sebetulnya penerimaan pajak di tahun 2015 ini hanya mencapai 1.055 triliun rupiah ataupun juga hanya mencapai 81,5% dari target yang telah ditetapkan di APBN tahun 2015. Artinya shortfall pajaknya bahkan hampir 20% ya. Kemudian untuk defisit anggaran
itu mencapai 2,58%, ataupun juga kalau kita lihat di sini adalah artinya kurang dari 3% dari PDB, masih lebih baik ya dibanding kondisi saat ini. Tapi pada saat itu ini dinilai sudah cukup besar, defisit anggarannya sudah cukup bengkak begitu ya, sehingga akhirnya memang diperlukan suatu hal agar bisa mendongkrak kembali pendapatan negara, sehingga mempersempit dari defisit anggaran ini. Kemudian selain itu, pada saat itu juga pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,79%, jauh jika kita bandingkan dengan di tahun sebelumnya, di tahun 2014, yaitu adalah tumbuh 5,02% ya. Artinya sudah turun dari level psikologis ataupun juga dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Nah, akhirnya dengan sejumlah data-data ini akhirnya diberlakukanlah tax amnesty, dan kala itu tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga pertumbuhan ekonomi ya. Sekaligus untuk menarik uang dari warga negara Indonesia yang disinyalir menyimpan uangnya secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Berlakukan upaya hukum ataupun juga payung hukum terkait dengan pengampunan pajak, di mana disebutkan berdasarkan UU nomor 11 tahun 2016 terkait pengampunan pajak ataupun juga tax amnesty. Pengertian ataupun juga definisi dari tax amnesty ini sendiri adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan juga sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan hartanya dan juga membayarkan uang tebusan. Nah, ini memang artinya adalah tujuannya agar wajib pajak ataupun juga para WP ini bisa melaporkan seluruh hartanya dan mengembalikan kekayaannya ya, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Jadi kalau dari luar negeri diharapkan hartanya bisa dilaporkan ke pemerintah, kemudian akhirnya pajaknya juga bisa dibayarkan ataupun juga hartanya dikembaliin nih ke dalam negeri. Sementara dari dalam negeri diharapkan agar WP-WP ini bisa mengakui hartanya dan akhirnya bisa membayar pajak ke depannya begitu ya. Kita lihat realisasinya seperti apa ya. Nah, ini adalah realisasi penerimaan dari tax amnesty di tahun 2016 hingga tahun 2017. Saat itu sebetulnya targetnya adalah sekitar 165 triliun rupiah. Tapi rupanya capaiannya hanya sekitar 134,99 triliun rupiah. Artinya masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat program ini dijalankan. Kemudian kita lihat dari uang tebusan yang terkumpul adalah sebesar 114,23 triliun rupiah. Kemudian pembayaran tunggakan sebesar 19,02 triliun rupiah dan juga pembayaran bukper ini sebesar 1,75 triliun rupiah. Kemudian pertanyaannya ini adalah deklarasi harta dari para wajib pajak. Berapa sih capaiannya? Rupanya mencapai 4.881 triliun rupiah. Di mana sebetulnya yang paling banyak justru dari dalam negeri pada saat itu ya, adalah sebesar 3.697 triliun rupiah. Kemudian deklarasi harta dari luar negeri yaitu adalah 1.036 triliun rupiah dan juga repatriasi ataupun juga pengembalian harta dari luar ke dalam negeri yaitu adalah 146,69 triliun rupiah. Inilah capaian ataupun juga realisasi dari tax amnesty di sepanjang tahun 2016 hingga 2017. Meski demikian, banyak pihak yang menyatakan bahwa memang ini capaiannya masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, memang saat ini kita ketahui kondisi ekonomi masih kurang baik begitu ya, atau bahkan sebetulnya jauh lebih buruk jika kita bandingkan dengan di tahun 2015 lalu, apalagi karena adanya pandemi, kemudian ekonomi kita juga terkontraksi. Tapi meskipun kondisi ekonomi saat ini buruk, banyak yang menyatakan bahwa rupanya saat ini tidak tepat nih untuk dilakukan kembali tax amnesty. Beberapa tanggapan dari segi pengamat pajak sendiri yang menyebutkan bahwa tax amnesty ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja, apalagi jika dilakukannya secara mendadak. Dan kemudian jika dilakukan pada saat ini justru akan menimbulkan persepsi buruk oleh masyarakat ya. Jadi pernyataan dari Wahyu Nurhantio, ini adalah Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute, menyebutkan bahwa
Menurut saya ini bukan suatu urgensi ya, justru sebaliknya karena orang berupaya patuh kok sekarang nanti ada tax amnesty lagi. Jangan-jangan ada pengampunan di tahap selanjutnya. Artinya adalah nantinya jika misalnya dilakukan tax amnesty lagi begitu ya, kemudian juga disebutkan bahwa dulu DJP juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tidak akan ada lagi tax amnesty berikutnya, tapi tiba-tiba kalau ada lagi ini artinya adalah kok gitu kan, artinya ada pengusaha yang mungkin sudah melaporkan kemarin, tapi kenapa sekarang ada lagi. Segi pengusaha sendiri yang menyatakan bahwa isu itu sudah lama, cuma memang masih belum selesai dikajinya ya, setuju atau tidaknya pemerintah dan setuju tidaknya kita dari kalangan pengusaha. Artinya pengusaha pun juga saat ini masih tengah mendiskusikan nih perlu apa tidak adanya tax amnesty jilid kedua.